Ada orang dengerin earphone gitu, tiba-tiba bangun gitu, earphone-nya dimasukkan ke tas. Saya kira ini bentar lagi bangkit ini. Ternyata habis masukkan ke tas tidur lagi. Ketika kita lama berdiri, apa yang terjadi? Ketika duduk itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Ya Allah, Masya Allah. Padahal tinggal 1 stasiun lagi Kranji dengan ke Bekasi, tapi sudah terasa nikmat. Kenapa? Kamu lelah berdiri. Kamu lelah berdiri. Makanya kenapa orang yang beriman itu ujiannya banyak, supaya ketika meninggal itu baru terasa nikmatnya. Masya Allah. Makanya orang yang beriman ketika mereka meninggal dunia, baru dinaikkan di atas keranda aja teriak-teriak, Pak. Cuma kita nggak dengar. Sebagaimana riwayat Muslim, apa yang diteriakkan orang yang beriman ketika baru saja dia meninggal dunia, baru dikafani, baru disolati, baru di atas dinaikkan ke keranda, dinaikkan ke atas pundak. Maka kemudian Nabi mengatakan, idza wudi'atil janazatu ala anakir rijal. Nah, lihat. Rasulullah mengatakan itu jenazah itu kalau baru dinaikkan ke kerandanya, baru diangkat di atas pundak-pundaknya orang ketika mau dibawa ke liang lahat, dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni. Buat cepet jalannya, jangan terlalu lalet. Makanya orang yang kemudian ngangkat jenazah itu disarankan apa? Tidak terlalu lambat, tapi jangan lari juga. Tapi jangan kemudian berhenti, kelamaan dia. Tapi kemudian agak cepat, tapi nggak boleh lari, tapi nggak boleh lambat. Kenapa? Kalau dia orang yang beriman, dia akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, cepat dong, saya pengen ketemu liang lahat. Padahal itu kuburan. Itu kuburan, Pak. Padahal kita bernima ketika masih hidup aja datang ke kuburan malam-malam aja, mikir-mikir kita. Ini dia sendirian ketika mati. Tapi kenapa kok bisa mengatakan qaddimuni, qaddimuni? Orang yang paling takut sama Allah ketika dia hidup menjadi orang yang paling tenang ketika mati. Dan orang yang paling banyak nangis ketika merasakan iman ketika dia hidup akan menjadi orang yang paling banyak senyum ketika dia meninggal dunia. Itu janji dari Allah. Itulah dunia. Jadi kita harus paham. Nanti kalau tiba-tiba istri kita ngomong, kenapa ya kita gini? Ngomong, karena kamu masih di dunia. Kapan air mata saya akan hilang, Ustaz? Yo nanti ketika kamu sudah di surga. Kapan kesedihan saya akan musnah, sirna, dan tidak bersisa? Nanti. Orang mukmin itu orang yang kemudian menikmati proses, bukan generasi instan orang mukmin itu. Nanti, tidak sekarang. Makanya kalau hidup sekarang kita sudah mulai merubah kompas kehidupan kita, mulai kita arahkan kepada akhirat. Tidak gampang loh. Tapi kita harus paham, kita nggak kemudian bukan generasi instan yang maunya itu sekarang. Memang prosesnya itu berat. Kenapa? Proses itu dari dulu itu berat. Makanya apa? Nanti balasannya di akhirat. Makanya disitulah kita paham, sifatnya dunia itu apa? Penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan perpisahan, dan penuh dengan yang namanya rasa sakit. Itulah dunia. Nanti kalau kemudian sudah sehat, walaupun rajin olahraga, sering futsal, pagi treadmill, sore treadmill, sudah gitu kemudian dietnya diet keto, macam-macam misalkan, kok kemudian ternyata masih sakit, nah itu harus paham, inilah dunia. Jangan nyalain, sudah diet, treadmill, kok masih sakit, saya sudah buang keringat coba tiap hari, bukan hanya keringatnya, anginnya aja saya buang, kok masih sakit. Nah berarti kamu harus paham, kamu masih di dunia. Ya, kenapa? Tidak ada kebahagiaan puncak di dunia itu, tidak ada. Makanya apa? Allah itu tidak pernah menyebutkan kata Sa'id. Itu kata Sa'id. Sa'id itu apa, Pak? Sa'id itu bahagia. Makanya kalau ada teman bapak namanya Sa'id, itu bahagia walaupun dia nangis. Karena kata Sa'id itu artinya bahagia. Allah itu tidak pernah menyebutkan kata Sa'id, itu kecuali di satu ayat, yaitu di dalam Al-Quran. Kenapa? Dan itu amal ladina itu fafil jannati. Allah mengatakan, yang namanya orang bahagia itu fafil jannati, di dalam surga. Allah tidak pernah menyebut kata Sa'id dalam kehidupan dunia. Ya, maka disitulah kita paham. Itulah yang kedua. Kita harus paham kenapa, apa itu sifatnya dunia. Itu semacam itu. Jadi kalau Bapak ngerintis proyek, sudah kemudian direncanakan detail gitu ya, apa kemudian error-errornya, kemungkinan errornya sudah dipertimbangkan, sudah ditutup kemungkinannya, kok ternyata masih jebol juga apa yang sudah direncanakan. Di situ kita paham, itulah dunia. Ya. Kemudian kita sudah begini, sudah begitu, kok masih begini? Itulah dunia. Anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita.